sidang jemaat Tuhan untuk ibadah doa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober ini, baik yang berada bersama dengan kami di lantai dasar dan di lantai 2 juga saudara-saudara kami yang berada di rumah. Mari kita sama-sama memberi waktu yang cukup singkat untuk kita berdoa kepada Dia, menyembah kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup ini ada karena kasih setianya, hidup kita ini ada karena kebaikannya, dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita saat ini pun, yang kita miliki, yang kita rasakan, semua karena Dia. Oleh karena itu kita patut untuk meninggikan Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Jika kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Engkau, belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih, belajar menyembah Tuhan, sehingga kami tahu betapa Engkau sangat mengasihi hidup kami. Dan sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa dan tidak siapa-siapa. Terima kasih jika sampai hari ini, detik ini Kau masih mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu untuk selamanya. Tuhan, tolong kami semua, sidang Jumat-Mu yang ada di rumah juga, bahkan yang menyaksikan juga melalui YouTube nantinya, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh umat Tuhan, biarlah kami boleh datang dan merasakan hadirat Tuhan bersama kami. Tuhan, tolong kami yang melayani di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Lebih dalamku menyembah, sungguh besar setiamu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita nyanyikan dengan penuh pengertian. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih, terima kasih. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi
besar. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Kau Tuhan, mari menyembah Dia. Kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau selalu ada. Bahkan Kau menjadi hidup dalam setiap pribadi kami. Kau menjadi firman yang menuntun setiap hidup kami. Kau berikan itu menjadi kekuatan, menjadi panduan dalam hidup kami, supaya kami hidup sesuai dengan Kau mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan Yesus. Lah juru selamat.
bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, Dia diam di antara kita, diam di antara kita, bahkan ada dalam hati kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Kita adalah kepunyaannya, sungguh indah Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kau juru selamat kami. Yesus, Kaulah juru selamat. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus juru selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada di hidup kami. Kau terang bagi hidupku, Kau pintu bagi setiap jalanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus, ketika Kau menyelamatkan hidup kami, memberikan nyawa-Mu bagi kami, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Sesungguhnya seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Jika kami hidup hingga saat ini pun, itu kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang telah menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran.
kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, ikut tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita hidup hanya untuk Dia, kita hidup hanya milik Dia. Yesus, Kau kebenaran yang Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kami mau nyatakan janji kepadamu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau nyanyikan dengan penuh pengertian. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Kau menyembah Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa berkata, dunia tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ketika firman itu sudah ada dalam hidup kita akan bisa berkata tidak kepada setiap godaan-godaan yang membuat kita jauh dari Dia. Kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita mengerti. Tapi kita tahu dan yakin dan selalu imani Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak mengerti,
Tapi seiring waktu Tuhan akan berikan kita pengertian. Mari kita datang kepada Tuhan dan mendengar firman-Nya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah dipikirkan oleh kita, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku.
Mari kita berdoa. Engkaulah Allah kami yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami puja pada malam hari ini Tuhan. Di tengah-tengah sekelompok kecil gerejamu Healing Insight yang ada di Sidoarjo dan di Surabaya ini Tuhan. Sidang jemaatmu yang ada di rumah, di lantai 1 maupun kami yang melayani di lantai 2 ini. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Terimalah segala sembah kami, pujian kami yang sudah kami naikkan dalam ibadah doa penyembahan malam hari ini. Dan jika sebentar kami merenungkan firman-Mu lagi, berikan kami iman untuk kami percaya. Beri kami kekuatan ya Tuhan untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, pendengar doa dan penjawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini kembali Tuhan memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk menyembah Tuhan dalam ibadah doa yang singkat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu doa yang sangat urgent dan sangat penting untuk bagi kita, sidang jemaat, bagi kita hamba-hamba Tuhan. Kita membaca dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Firman penggembalaan setiap hari Selasa ibadah doa, Efesus, kitab Efesus sekarang sudah di pasal 3, ayat 16 sampai ayat 21. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya baca ayat 16, jemaat melanjutkannya demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jemaat ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kalau harus ditanya, apakah doa yang paling urgent atau doa yang paling penting untuk dinaikkan kepada umat Tuhan, maka seorang hamba Tuhan harusnya menjawab seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Mendoakan supaya sidang jemaat diberkati Tuhan dalam pekerjaannya, ya itu didoakan, haruslah didoakan oleh hamba Tuhan. Mendoakan supaya sekolah dari anak-anak, mereka bisa tambah cerdas, tambah pinter, masa depannya baik, ya itu yang seharusnya juga menjadi doa dari kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tetapi doa yang sangat-sangat urgent, yang sangat-sangat mendesak dan sangat penting untuk dinaikkan oleh hamba Tuhan juga kepada jemaat, dan yang juga nanti menjadi contoh bagi jemaat untuk berdoa, untuk mendoakan hal-hal yang sangat penting dalam hidupnya. Apakah itu berkat Tuhan untuk rumah tangga, untuk dapur, untuk masa depan? Ya. Tetapi ternyata ada hal-hal yang sangat mendesak untuk didoakan. Berulang kali ayat yang kita baca tadi menyebut aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Maka ada beberapa hal yang sangat mendesak untuk kita doakan dalam pengikutan kita kepada Tuhan adalah
Ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, Rasul Paulus, aku berdoa supaya, nah ini doa yang sangat mendesak, yaitu doa supaya iman dari jemaat, supaya iman kita menjadi kuat dan teguh. Ini penting sekali saudara. Cukup jarang ya kita mendengarkan ini dalam doa-doa gitu ya. Doa syafaat gitu. Tuhan, aku berdoa untuk iman dari sidang jemaat. Yang paling banyak sekali kita dengar itu baik WL yang berdoa, baik pendoa syafaat. Siapapun yang paling sering kami berdoa, berkatilah Tuhan, berkatilah nikahnya, pekerjaannya. Wah, bagus. Tetapi rupanya yang sangat mendesak dan sangat penting untuk kita doakan adalah bagaimana supaya iman dari sidang jemaat supaya bisa bertumbuh. Nah, ini penting saudara. Aku berdoa supaya imanmu, supaya ia menguatkan dan meneguhkan. Rupanya dalam hal iman ini ya saudara, mengapa perlu didoakan? Ternyata Rasul Paulus memberikan satu keterangan bahwa iman itu bisa lemah. Iman itu bisa goyah. Nah, dua ya. Aku berdoa supaya kamu dikuatkan, diteguhkan. Loh, berarti rupanya iman sidang jemaat itu, rupanya iman kita itu sangat-sangat rawan menjadi lemah. Ya, bahkan disebutkan dalam kitab yang lain, ayat yang lain disebutkan iman kita bisa hilang. Aku berdoa supaya iman kamu jangan sampai hilang, Petrus. Tuhan, berdoalah supaya imanku, supaya aku menjadi kuat, imanku menjadi kuat. Nah, ternyata betul. Iman kita itu bisa menjadi lemah, lawannya kuat berarti lemah. Apa kira-kira yang bisa melemahkan iman? Ada banyak hal saudara, ada banyak hal. Ternyata yang melemahkan iman kita itu bisa turunannya itu banyak hal. Semua menyerang iman ini rupanya. Dari kalau saudara punya pekerjaan, pekerjaan itu bisa berdampak melemahkan iman. Kalau saudara sudah berpasangan hidup, pasangan hidupmu itu bisa berpeluang melemahkan iman. Apalagi, saudara punya kesehatan terganggu, itu berpotensi melemahkan iman. Saudara punya anak, berpotensi melemahkan iman. Saudara cari kerja, melemahkan iman. Saudara banyak hal, bahkan harga sayur naik pun, itu bisa melemahkan iman. Rawan sekali saudara. Sangat rawan. Mengapa begitu urgen doa ini? Mengapa begitu penting doa untuk iman ini? Karena dia dari berbagai sisi. Bahkan termasuk ketika saudara diberkati Tuhan pun, bisa imannya jadi lemah. Karena sibuk ngurusi bisnisnya. Sudah sibuk ngurusi uangnya. Akhirnya imannya menjadi lemah. Maka Rasul Paulus berdoa. Aku berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Bahkan kepada jemaat lain disebut aku berdoa sambil meneteskan air mata kadangkala. Untuk apa? Karena penting ini saudara. Jadi tolong Bapak Ibu yang punya anak ya, Tuhan izinkan ada keluarga, doakan itu. Doakan Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakku Tuhan. Ada yang di luar kota, ada yang sekolah, di rumah hanya berapa jam, di sekolahnya sekian jam, di pekerjaannya sekian jam. Yuk Pak Pendeta, tapi sekarang kan semuanya online Pak. Sudah tidak di pekerjaan, di rumah. Berapa jam mereka di handphonenya, berapa jam di komputernya. Sama saja sebenarnya, kita doakan itu orang tua ya. Doakan Tuhan supaya anakku imannya kuat. Karena gadgetnya bisa melemahkan imannya. Karena temannya bisa melemahkan imannya. Perlu didoakan. Para majelis saya mau mendorong dan mengingatkan, kita sebagai majelis sudah ditahbiskan oleh Tuhan. Mari. Itu bukan jadi beban. Saya ulangi, bukan jadi beban bagi majelis bersama dengan saya, dengan gembala dan istri. Tugas kita mendoakan sidang jemaat. Tolong bawa dalam doa. Karena jemaat itu pasti lebih lemah imannya dibandingkan kita. Ya udah pasti, kita harus berani berkata imannya gembala pasti lebih kuat lah. Ya, kalau nggak lebih kuat ya ngapain jadi pendeta, kan begitu. Maka kita doakan, jemaat tolong, di jemaat kita itu ada namanya prayer team. Ya, ada tim pendoa, ada
care ministry, tim kepedulian, tim diakonia, ada banyak kreatif ministry. Nah khusus malam ini tim doa. Ayo tolong prayer team, majelis menjadi menara bagi sidang jemaat, menjadi penopang bagi sidang jemaat untuk iman mereka menjadi kuat. Ya, sehingga kita akan melihat kekuatan dari doa itu menghasilkan keajaiban. Saya percaya itu. Walaupun kita tidak bisa ketemu dengan jemaat, kita tidak bisa bertemu dengan pendeta, tapi dengan doa kita percaya. Jangan main-main terhadap kuasa doa. Doa itu begitu luar biasa. Mbah-mbah yang ada di lantai 1, saya dengan istri sangat merasakan topangan dari doa sidang jemaat. Mbah-mbah yang selalu mengatakan saya doakan lo Bapak Pendeta lo. Aduh terima kasih sekali, saya merasakan. Saya sangat merasakannya dengan istri. Iman kita menjadi kuat. Ayat 17, sehingga oleh imanmu itu, nah Kristus diam di dalam hatimu. Setelah kita kuat dan teguh imannya, sehingga berarti kan akibat toh. Akibat imannya kuat, akibat imannya teguh, sehingga, nah ini, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, lihat. Dan apa saudara? Dan kamu apa? Oh luar biasa. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Oh kalau sudah berakar Pak, Bu. Kalau iman sidang jemaat, kalau iman majelis, iman anak-anak Tuhan sekolah minggu sudah berakar, ya sudah. Kita tinggal nyirami aja itu. Sudah lebih mudah itu. Kalau jemaat sudah berakar, saya dengan istri pasti melihat. Wah, sudah tinggal berbuahnya. Kalau sudah berakar biasanya lebih kuat. Ya, kalau sudah berakar biasanya pohon itu lebih kuat. Masih ada sih angin dari pekerjaannya, dari nikahnya, dari macam. Masih ada, enggak bisa dihalangi. Tapi dia lebih kuat. Dibandingkan ketika dia baru percaya Yesus, dihantam dari sini, hantam dari sana, bisa kalang kabut dia. Tetapi ketika dia sudah mulai berakar, oleh imannya dalam Kristus dia berakar, dia berdasar. Wah, disinilah kita mulai bersuka cita. Karena apa? Angin sekuat apapun, pergumulan sekeras apapun, dia akan tetap kuat. Dia akan tetap kuat. Dia hanya akan minta nanti doa kepada gereja atau kepada hamba Tuhan. Doakan Pak supaya saya kuat. Biasanya apa? Cengeng dia. Biasanya, ya Pak inilah aku sudah ya, aku sudah nggak sanggup lagi, aku sudah gini dan begitu. Tapi nanti jemaat itu atau anak-anak Tuhan itu terlihat dia kalau sudah berakar, Pak doakan, saya percaya Tuhan itu hidup, saya percaya firman itu benar. Nah ini sudah berakar. Kaum muda itu sudah berakar. Kalau dulu bingung, sekarang Pak tolong bantu doa. Saya mau menghadapi ujian. Ini tuh, mau menghadapi ujian. Biasanya kalau minta doa itu, oh, Om, Tante, aku bingung ini gimana ini, aduh aku. Sekarang dia udah mantap. Tolong bantu doa Pak. Aku mau ini, aku mau itu. Aku mau pilih cowok, aku mau pilih cewek. Sudah mulai tegas-tegas dia, karena udah berakar. Ya, ini doa yang sangat urgent. Berdoa untuk iman kita supaya kuat dan teguh. Yang kedua, mengapa doa ini begitu sangat-sangat mendesak untuk didoakan? Doa tentang apa? Doa supaya kita bisa memahami kasih Kristus itu. Ayat 18-19. Aku berdoa, ini yang kedua. Aku berdoa lagi supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Apa yang perlu dipahami? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya pernah menyinggung ini. Jadi rupanya dimensi dari kasih Kristus itu 4 dimensi. Oh, ya. Ini kalau saya sebutkan 4 dimensi ya. Kok bisa Pak? 1, betapa lebarnya itu dimensi yang pertama. Dan panjangnya dimensi kedua. Dan tingginya dimensi ketiga. Dan dalamnya. Nah kebanyakan rupanya orang-orang Kristen yang mula-mula itu, yang baru awal-awal
Dia hanya bisa memahami dimensi kasih Kristus itu, ya hanya satu dimensi. Apa itu Pak? Berkatlah. Tuhan itu mengasihi kita itu, ya kalau berkatlah. Saya pernah ada pengusaha jamur saudara. Pengusaha jamur, saya geli sekali. Tapi ya memang beginilah cara orang yang baru mengenal Tuhan ya. Datang dia, saya kaget. Saya melayani persekutuan doa gitu ya. Langsung pengusaha jamur ini datang sama saya. Pak Pendeta, tolong doakan ya. Iya Pak, apa yang bisa didoakan Pak? Doakan supaya jamur saya itu, supaya malam ini Yesus Kristus langsung mengeluarkan. Kan rupanya jamur itu susah saudara, untuk mengeluarkan supaya dia jadi jamur itu gak mudah. Dari apa, tunggul-tunggul apa gitu, padi gitu, jadi pabriknya dia itu, ladangnya dia itu, doakan supaya Kristus Yesus bisa mengeluarkan yang banyak jamurnya gitu loh. Saya agak geli gitu ya. Tapi saya doakan benar, Tuhan tolong Bapak ini supaya jamurnya diberkati Tuhan. Saya tidak sebutkan supaya Yesus Kristus mengeluarkan jamur-jamurnya gitu. Saya kok sulit mendoakan begitu ya. Saya rangkum aja gitu loh. Nah, rupanya doa ini penting supaya kita memahami banyak dimensi dari kasih Kristus. Ada dimensi lebar, ada dimensi panjang, ada dimensi dalam, ada dimensi tinggi. Nah, harus komplit, memahami kasih Kristus itu harus begitu. Kadangkala kasih Kristus itu kita melihatnya seperti melebar begitu. Melebar horizontal, berkat-berkat yang jasmani gitu ya. Bisa, kita memahami kasih Kristus. Kalau everything, apa itu everything kata Mbah nanti. Kalau semuanya baik-baik saja. Lancar ya, kiriman dari anak-anak lancar. Wow, ini biasanya mbah-mbah memuji Tuhan, terpuji Tuhan. Biasanya kalau Bapak Pendeta datang begitu ke gereja, langsung disambut itu. Terpuji Tuhan Pak Pendeta. Ya, semangat itu. Itu dimensi yang ini, satu ini. Jangan lupa ada dimensi yang dalam. Ya, saya sederhanakan aja. Ada dimensi yang dalam seperti masuk ke lembah gitu. Nah itu juga kasih Tuhan. Seizin Tuhan kita menghadapi lembah mungkin. Sulit kita pahami, tadi nyanyi tadi. Walaupun ku tak mengerti apa yang ku alami, namun ku tahu, ku yakin Tuhan punya. Nah ini dimensi lagu yang tadi itu, orang yang menciptakan lagu itu sudah memahami dimensi itu. Kadangkala kita di lembah, kadangkala kita dalam keadaan sulit, bisa enggak bilang terima kasih. Nah jemaat di Efesus dikasih tahu, aku berdoa ya sebagai pendeta supaya kalian itu jangan hanya melihat Kristus itu satu dimensi. Oh berkat. Bukan enggak boleh ngomong berkat, tapi itu 1/4 dari dimensi kasih Tuhan. Ada dimensi lain. Nah Rasul Paulus ingin jemaat ini memahami secara komplit. Sehingga kita dalam keadaan susah memuji Tuhan. Dalam keadaan senang memuji Tuhan. Itu loh tujuan. Nah itu sebabnya saya tidak bisa detailkan satu persatu lagi. Karena memang kita ini dalam ibadah doa bukan pendalaman Alkitab. Tapi saya ingin mendorong sidang jemaat. Berdoalah kepada Tuhan untuk kita memahami keempat dimensi dari kasih Tuhan. Dari lagu yang terakhir tadi yang dinyanyikan oleh Ibu Gembala ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, luar biasa. Ya. Dialah akibat dari apa ini? Imanmu teguh dan kuat. Akibat dari apa ini? Kamu mengenal kasih Tuhan dengan dimensi yang banyak. Maka apa ayat 20? Dialah yang melakukan jauh lebih banyak. Jadi rupanya kita tidak perlu minta-minta banyak-banyak. Tuhan iniku, Tuhan ituku, Tuhan. Lihat, imanmu teguh, kamu mengenal kasih Tuhan dengan baik, urusannya Tuhan kok itu. Ayat 20 itu urusannya Tuhan. Yang kamu pikirkan nanti, ya paling Tuhan, anakku aku pengen begini. Lebih dari itu Tuhan sediakan gitu loh. Tapi kalau kita hanya sibuk mikirin anakku, enggak pernah mikirkan imanmu, enggak pernah mikirkan mengenal kasih Tuhan, ya sudah, hanya segitulah. Kamu enggak akan pernah berkata ayat 20 dan 21 itu. Keajaiban.
Keajaiban-keajaiban, tidak pernah kita mengatakan, wah luar biasa Tuhan ini, tidak pernah. Kita akan selalu bilang, biasa aja. Ya karena ini. Tapi saya dorong sidang jemaat. Saya rindu jemaat ingin mengalami seperti yang kami alami. Keajaiban Tuhan. Yang di luar yang dipikirkan itu, saya pengen jemaat mengalaminya gitu loh. Jangan yang biasa-biasa gitu. Apa yang kita tidak pikirkan dilakukan Tuhan lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang kudus, Allah yang mulia, kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur kami. Terpuji dan termulialah Engkau di antara segalanya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk iman kami, iman sidang jemaat-Mu. Teguhkan dan kuatkan iman kami di tengah-tengah serangan-serangan, kesulitan-kesulitan yang bisa menggoyahkan iman kami. Ya Tuhan, khususnya sidang jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia, sulit cari nafkah, sulit menghadapi perekonomian, sulit menghadapi masalah-masalah yang muncul di luar pemikiran. Tolong anak-anak muda remaja kami, anak-anak kami Tuhan, masa depan mereka. Di tengah-tengah sulitnya mencari pekerjaan Tuhan. Itu bisa berpotensi menggoyahkan iman. Namun dalam nama Yesus malam ini hamba berdoa bersama umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, teguhkan iman kami. Kuatkan iman kami Tuhan. Firman-firman yang sudah kami dengar menjadi penopang. Sehingga berakarlah iman kami dalam Kristus Yesus. Sehingga kami bisa mengenal kasih-Mu yang begitu panjang, lebar, dalam dan tinggi. Ajaiblah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa, jika pada saat ini jemaat-Mu sedang menghadapi pergumulan yang membuat mereka goyah. Tuhan, Engkau meneguhkan dalam nama Yesus. Engkau menguatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu supaya kami semuanya jemaat Healing Insight, majelis GPT Healing Insight, merasakan keajaiban-keajaiban kuasa-Mu. Apa yang kami doakan, yang kami pikirkan, lebih dari itu Tuhan sediakan bagi kami. Kami aminkan itu. Itu firman-Mu, bukan motivasi dari pendeta. Tapi firman-Mu yang kami aminkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mulai dari anak kecil, anak-anak muda remaja kami, hingga yang lanjut usia, mbah-mbah, ibu-ibu janda yang sendiri. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Hamba serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sepanjang hari Minggu ini, bulan ini hingga tahun berjalan ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami, panti ini, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami serahkan dalam tangan. Maka berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam berkat Roh Kudus, itu yang menyertai kami. Itu yang menyertai Imelda dalam menghadapi ujian. Itu yang menyertai anak-anak kami dalam perjalanan hidup mereka. Itu yang menyertai orang-orang dewasa. Yang menyertai hidup kami hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati.